Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuatan list atau array menggunakan NumPy. Sekarang kita masuk ke topik yang baru, yaitu matrix. Di topik ini nanti kita akan mengenal lebih jauh mengenai matrix dan cara pembuatan matrix menggunakan NumPy. Video ini berisi mengenai apa itu matriks dan alasan mengapa matriks itu penting. Lalu nanti kita akan membuat sebuah custom matrix dan juga nanti kita akan praktek untuk membuat zero matrix, yaitu matrix yang datanya bernilai angka 0, dan juga kita akan membuat ones matrix atau matrix yang datanya berisikan nilai 1. Untuk lebih mengenal mengenai matrix, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu matrix. Matrix adalah multidimensional array atau array multidimensi. Jadi biasanya array itu hanya terdiri dari satu dimensi, karena array atau list itu biasanya ditulis dalam satu baris. Tetapi kalau matrix itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi dimensinya itu lebih dari satu, makanya disebut multidimensional array. Matrix is essentially an array of arrays. Artinya, matrix itu adalah kumpulan dari array. Jadi, biasanya dalam matrix itu terdiri dari banyak array. Kemudian, mengapa kita harus belajar matrix? Karena matrix ini biasanya digunakan untuk pengolahan citra. Jadi, citra atau gambar itu biasanya terdiri dari banyak piksel, dan piksel-piksel ini biasanya disusun dalam bentuk matrix. Kemudian matriks ini biasanya dipakai untuk machine learning. Jadi jika kalian ingin belajar machine learning, kalian harus memahami mengenai matriks terlebih dahulu. Lalu untuk pembuatan grafik kita juga membutuhkan matriks, karena dalam membuat grafik kan kita butuh panjang dan tinggi, dan di dalam matriks itu sangat memungkinkan. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari image atau gambar. Jadi sesungguhnya image atau gambar itu adalah kumpulan dari matriks. Jadi pixel-pixel yang ada di image itu biasanya direpresentasikan dalam sebuah matriks seperti ini. Ini adalah contoh white and black image, artinya gambar yang warnanya hitam dan putih. Hitam dan putih itu biasanya disimbolkan dengan 0 dan ones. Jadi kalau hitam itu 0, kalau putih itu 1, biasanya direpresentasikan seperti itu. Selanjutnya kita akan praktek cara untuk membuat matriks menggunakan NumPy. Pertama kita siapkan dulu Jupyter Notebook kita, buat sebuah lembar kerja baru. Di sini saya sudah membuat sebuah lembar kerja baru, saya beri nama membuat NumPy matrix. Kemudian saya juga sudah memberikan keterangan seperti ini. Saya juga sudah melakukan import library NumPy as np seperti ini. Selanjutnya untuk membuat sebuah matrix, NumPy sudah menyediakan sebuah function namanya matrix seperti ini. Jadi function matrix ini digunakan untuk membuat sebuah matrix. Di sini kita coba untuk menampilkan sebuah matrix menggunakan NumPy. Saya akan buat sebuah variabel namanya matrix underscore 2 kali 2. Kita buat sebuah matrix dengan dimensi 2 kali 2. Di sini kita buat sebuah array atau list. Di dalam array atau list kita buat array atau list lagi. Jadi matrix itu bisa juga disebut array di dalam array. Di sini kita buat sebuah list isinya 1,2, kemudian 3,4. Jadi kolomnya 2, lebarnya atau barisnya 2. Lalu kita cetak print matrix 2 kali 2 seperti ini. Sekitaran ya seperti ini adalah matrix yang telah kita buat. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jadi ini adalah list atau array pertama, list atau array kedua, dan ini adalah array ketiga, seperti itu. Kemudian untuk membuat sebuah matrix, kita bisa menuliskannya seperti ini, pakai kurung siku seperti ini, atau kita juga bisa menuliskannya pakai petik 1. Contohnya seperti ini ya, kita buat sebuah matrix 2 kali 3.
Jadi nanti matriksnya mempunyai 2 kolom dan 3 baris. Kemudian kita tuliskan fungsinya np titik matriks seperti ini. Lalu kita isikan seperti ini. Kita pakai petik 1 seperti ini. 1 spasi 2. Kita pakainya titik koma ya. Kemudian 3 spasi 4 titik koma, 5 spasi 6. Jadi nanti ada 2 baris dan 3 kolom. Lalu kita cetak, print, matriks 2 kali 3 seperti ini. Kita run ya, sudah jadi seperti ini. Jadi untuk penulisannya bisa pakai kurung siku, bisa pakai petik 1, tergantung selera masing-masing. Lalu di sini bagaimana kalau kita buat ya, di sini kan array atau listnya kan sama-sama 2 ya. Terus kalau misalkan di sini kita tambahkan sebuah array atau list baru tapi isinya 3, misalkan 5, 6, 7 seperti ini. Kemudian kita run ya, nanti tampilannya itu sudah bukan matriks lagi, nanti akan berubah menjadi list seperti ini, list 1, list 2, list 3. Jadi untuk membuat matriks usahakan untuk panjang barisnya itu sama semua ya. Ini kita hapus saja, sekarang lagi ya seperti ini. Kemudian kita sudah berhasil untuk membuat custom matrix. Selanjutnya kita akan membuat matrix dengan nilai atau datanya adalah 0. Di sini kita bisa menggunakan function zeros. Misalkan di sini saya print np zeros seperti ini. Kemudian saya buat sebuah matrix. Matriksnya itu nanti dia terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Jadi 3 ini adalah barisnya, 2 ini adalah kolomnya. Coba kita run ya, seperti ini. Jadi terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Untuk zeros dia tipenya adalah bilangan real, makanya ada titiknya. Lalu kalau kita ingin membuat array dengan nilainya itu 1, kita bisa menggunakan function once seperti ini. Kemudian kita balik ya. Untuk barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3 ya di sini. Jadi ini adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 3 seperti itu. Coba kita run ya, seperti ini. Jadi untuk menuliskannya untuk menggunakan function once, kalau misalnya kita ingin buat 3 baris dan 2 kolom seperti ini. Oke, seperti itu saja untuk video kali ini. Kita sudah belajar bagaimana membuat matrix, kemudian kita juga bisa membuat matrix dengan nilai tertentu menggunakan function zeros dan ones. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengambilan data di matrix. Jika kalian masih bingung, silahkan isikan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.